Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahid Taufikur Rahman. Di video kali ini gue mau ngebahas salah satu kekurangan ROG Ally gitu ya. Jadi ini ROG Ally yang udah sempat gue unboxing juga, dan kalau teman-teman perhatikan, ini analognya kanan kirinya ngeselin gitu ya. Jadi ada gap di sini tuh, kayak gini, goyang. Dan kalau atas bawah enggak ya, atas bawah tuh presisi, tapi kanan kirinya aja nih. Jadi kalau teman-teman main game balapan di sini gitu ya, terus perlu belok kanan kiri, ini tuh nggak enak rasanya, feel-nya ada gap gitu ya tuh. Sama juga yang sebelah kanan, ini juga sama tuh, teman-teman bisa perhatikan. Nah, tuh, ini jadi kayak ringkih banget gitu ya. Sedangkan kalau analog stick yang lain, ini misalkan ada stick Xbox gitu ya, ini tuh kan rigid ya, nggak ada kayak gap, mau disentuh atas bawah kanan kiri tuh kokoh gitu, enak analognya. Sedangkan yang si Ali ini tuh ya kayak gini, jadi tuh ini agak ngeselin. Dan sekarang kita mau coba bahas gimana solusinya untuk analog yang seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngegaransiin, tapi walaupun digaransiin akan balik lagi seperti ini, karena ini kayaknya emang desain thumbsticknya ya, atau penahan analognya ini yang agak defect, atau mungkin emang cacat produksi gitu ya. Tapi ya so far ini nggak drifting gitu ya, ini analognya normal, nggak ada drifting sama sekali, dan presisi gitu ya, axisnya ada di tengah. Cuman ya itu tadi, ini ngeselin aja sih, jadi nggak enak aja buat dipakai main game, nggak ada presisinya gitu ya. Jadi langsung aja kita bongkar. Seperti biasa gue taruh alasnya di sini buat ngelindungin si analognya ini. Langsung kita buka satu persatu. Oke, ini udah kebuka kelima bautnya, tinggal baut yang terakhir. Seperti biasa, gue nggak pernah lupa untuk mengingatkan bahwa baut yang tengah ini memang ada stoppernya, jadi jangan dipaksa sampai kebuka. Nah, ini udah mulai ngangkat sampai dia bunyi aja. Nah, oke. Setelah bunyi, udah teman-teman tinggal buka pakai tool opening ya. Oke, kalau udah dicongkel ya, tadi gue congkelnya pakai ini aja biar nggak ngerusak covernya. Ini tinggal teman-teman buka seperti ini, dan ini tampakan dalamnya untuk si ROG Ally gitu ya. Ini udah video keberapa gue lupa setelah kita bongkar si ROG Ally ini. Ini kita lihat di sini SSD udah terpasang heatsink, terus fan juga masih bersih kalau teman-teman mau sekalian sedot debu gitu ya dari fan-nya. Cuman kita sekarang fokus untuk benerin si ROG Ally. Jadi di sini ini ada beberapa port yang harus kita lepas dulu sebelum kita ngelepas si analognya ini. Ini seharusnya tidak merusak garansi gitu ya. Jadi di sini nggak ada label garansi sama sekali. Jadi kita yang perlu lakukan pertama adalah mencopot baterainya dulu ya, agar tidak terjadi konsleting listrik di sini. Ini udah kita lepas. Terus kita buka fleksibelnya ini. Teman-teman yang udah terbiasa buka alat elektronik seharusnya cukup aman untuk ngebuka ini, karena ini hampir sama gitu ya. Apalagi yang sering servis laptop, ini tinggal lepas-lepas aja konektornya. Nah, habis itu kita coba buka si beberapa baut yang ada di sini ya. Oke, ini keempat bautnya udah lepas. Sekarang kita tinggal angkat aja untuk bagian si analognya ini ya. Oke, ini udah kebuka untuk portnya. Terus sekarang kita tinggal tarik aja, karena ini udah dilepas juga, ini udah dilepas dan nggak ada lagi konektor yang terhubung, jadi kita bisa angkat untuk modul si analognya ya. Ini angkatnya perlahan aja seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi ini ada fleksibel yang terhubung juga, jadi harus pastikan bahwa si fleksibelnya ini turun dulu ke bawah, baru kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini modul analog untuk si ROG Ally. Nah, ini anaknya sebenarnya modul dari analog ini adalah kita bisa ganti analognya jadi Hall effect gitu ya. Jadi ini udah ada portnya, teman-teman tinggal angkat topi analognya gitu ya, terus ganti si modulnya ini kalau misalkan mau ganti yang Hall effect. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari si joysticknya ini, batangnya ini presisi ya. Tuh, ini nggak ada goyang, ini aman. Cuman housingnya ini nih yang agak ngeselin. Jadi waktu dipasang jadi oglak tuh. Nih tuh, jadi goyang kanan kirinya. Nih, bisa makin kelihatan tuh. Nah, ini agak ngeselin saat kita bermain game ya. Jadi solusinya adalah ini kita bakal solasi. Kita tambahin solasi agar si tutupnya ini tuh bisa presisi ke sini gitu ya. Jadi langsung aja kita pasangin si solasinya ya. Ini kita taruh dulu
Untuk mode analognya kita siapin untuk solasinya. Di sini gue pakai solasi yang kayak gini. Ini ya harusnya aman gitu ya. Terus bahannya juga dia kan serat gitu, jadi nggak licin. Ini bakal gue gunting dulu mengikuti dari si batang analognya itu ya. Oke, ini udah gue gunting gitu ya. Ini bakal gue sesuaikan lagi panjangnya, menyesuaikan dari batang si ROG Ally-nya ini. Nah, ini udah digunting. Terus di sini ini kita tinggal lapisin aja seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi yang bagian ogleknya itu kan kanan kirinya ini ya. Jadi nanti ini kita bakal pasang si topinya ini sambil kita lihat apakah masih goyang atau enggak gitu ya. Ini tinggal kita pasang aja, ini udah kokoh, terus kita cek apakah dia masih goyang atau enggak. Dan sekarang udah enggak goyang sama sekali ya. Tuh. Ini udah enak. Enggak ada melehoi-melehoi lagi kayak tadi. Tuh. Kalau ada pun sedikit, cuman ya ini masih tolerir lah ya. Kalaupun mau ditambahin ya tambahin lagi aja untuk si solasinya. Jadi ini udah berkurang banget tuh. Udah dikit banget gapnya. Nah, ini udah presisi, udah jauh lebih presisi, nggak ada gap goyang-goyang lagi. Tuh, kalau kita sentuh kanan kirinya, ini udah presisi ya. Ataupun atas bawah juga sama presisi. Jadi ini harusnya udah cukup enak dibanding dengan bawaannya. Tunggu, gue bakal bandingin ya. Nah, ini posisinya harusnya seperti ini. Ini kalau disentuh kanan kiri udah nggak goyang, sedangkan yang bawaannya ini yang masih belum kita kasih. Ini bisa dilihat tuh. Atau posisinya kayak gini ya, sebentar. Oke, atau posisinya kayak gini, kita bisa lihat bahwa ini kalau disentuh kanan kiri goyang. Tuh. Oke. Oke, yang ini udah selesai ya. Ini kita sekalian bersihin aja untuk rumah analognya. Terus kita pasang kembali si analog ini. Nah, ini kita masukin dulu untuk fleksibel yang kecilnya ya ke dalam rumahan si analognya ini. Jadi ya perlahan aja. Ternyata kabel yang ini nggak perlu kalian lepas ya. Karena ini bisa dicopot tanpa kalian lepas gitu. Jadi ini kita pasang aja. Ini yang paling susah melepasnya tadi. Kita pasang. Berarti hanya ada 2 fleksibel di sini, dan ini kita masukkan ke bagian ke dalam ini ya. Kita naikin dulu ke atas fleksibelnya, terus kita arahkan untuk si ini masuk ya. Nah, oke, kayak gini dia. Nah, ini udah masuk. Teman-teman tinggal konekin lagi aja si bagian fleksibelnya ya. Ini masuk ke sini. Oke, sampai tanda nggak fokus, sampai tanda merahnya ini tuh udah selesai nih di garis ini. Itu udah ketutup, terus tinggal kunci lagi. Sama seperti yang ini juga, ini tinggal teman-teman dorong aja, tapi pastikan yang hitamnya ini diangkat dulu, baru didorong kayak gini. Ini udah nyampe kunci, terus dikunci ya ke depan. Seperti itu. Nah, ini udah beres. Tinggal teman-teman pasang lagi nih bautnya. Nah, ini dia udah kepasang, jadi pastiin teman-teman ngepasin si motherboardnya ini ya. Di bagian putih-putihnya ini, terus bautnya juga udah kepasang. Mari kita lihat bagian depannya sekarang. Ini apakah udah enak atau belum gitu ya. Nah, ini udah nggak ada lagi gap ke kanan kiri. Sebentar, nggak fokus. Oke, tuh udah nggak ada. Ini udah presisi, dipencet, disentuh pun langsung belok dia, nggak kayak tadi. Ini udah jauh lebih enak presisi, dan juga ini masih tetap bisa ditarik ya. Tuh. Oke. Sekarang kita tinggal yang ini nih. Kalau yang ini yang belum, dia goyang-goyang iduk-iduk kayak gitu tuh. Tuh. Kita buka yang satunya lagi ya. Oke, kalau yang ini fleksibelnya agak lumayan banyak. Jadi teman-teman harus ada buka 3 fleksibel di sini. Di sini ada, sama di sini ya. Tapi untuk yang kabel ini, again teman-teman nggak perlu buka. Jadi teman-teman perlu buka pelindung hitamnya ini dulu nih. Oke, kita bakal buka satu persatu dulu. Ini kita buka dulu yang paling gampang.
Kalau udah dibuka tinggal tarik aja pelan-pelan. Terus yang ini juga kita buka, kita tarik perlahan. Sisa satu lagi yang ini ya. Oke, ini si plastik hitamnya udah kebuka ya, atau solasi hitamnya kita pasang di situ. Terus ini kita lepas bagian analognya dan sudah terlepas. Jadi tinggal kita buka aja bautnya kayak tadi. Nah, ini kita pakai obeng ukuran, ini yang pas sih, ini udah pas banget. Ukuran 1,5 kali 25 mm ya, plus. Oke, kita buka, kita angkat si analognya, pelan-pelan aja, sambil dilihat agar fleksibelnya tidak terjepit. Oke, nah ini udah kebuka untuk analognya. Kita perlakukan hal yang sama ya, jadi ini bisa kelihatan juga bahwa si analognya ini tuh goyang-goyang topinya tuh dari sini ya. Nah, ini dia nih penyebab nggak enaknya, ini goyang-goyang seperti ini. Kita lepas, kita pasang solasi seperti tadi ya. Nah, ini udah gua gunting si solasinya, langsung aja kita pasang di bagian sininya kayak gini. Terus kita lingkarin ke bagian kanannya. Oke, kurang lebih kayak gini ya posisinya. Terus kita pasang deh si bagian topinya ini. Nah, kayak gitu. Ini nanti biar tetap bisa ditarik, jadi ya satu lapis aja udah cukup harusnya ya. Dan sekarang udah nggak goyang tuh. Ini udah presisi ya, udah jauh lebih presisi dibandingkan yang sebelumnya. Oke, langsung aja kita pasang kembali si analognya ini. Ini harus hati-hati ya, ada banyak fleksibel di sini, ada 3. Satu sama fleksibel yang kecil di sini. Kita masukin pelan-pelan aja. Dan kalau dia masuk harusnya dia presisi di lubang-lubang bagian frame-nya ini ya. Nah, ini udah masuk, kita kencengin dulu bautnya, baru nanti kita pasang si fleksibelnya. Oke, udah kepasang si analognya. Kita coba tes dulu apakah masih, ya udah aman sih, ini udah nggak ada celah ya. Kita mainnya udah enak nih, kanan kirinya udah presisi, udah nggak ada goyang-goyang kanan kiri, udah nggak oglek ya. Jadi ngerasanya mainnya bisa lebih solid juga, dan ya enak, nggak goyang-goyang gitu. Oke, ini udah kepasang semuanya, fleksibel kanan kiri udah oke, udah rapi. Kita tinggal pasang si soket baterainya kembali ya. Kita colokin aja seperti ini. Ini udah pasti terpasang semuanya, kita pastikan lagi. Habis itu kita tinggal tutup back covernya. Nah, ini tinggal mulai dari bagian atas seperti ini, kanan kiri sampai ke bagian belakang. Seperti biasa kalau penutup kita pakai yang tengah dulu ya untuk kunci. Oke, udah cukup. Kita pastikan dulu semua tombolnya aman. Ini kliki. Ini aman. Tombol-tombol semuanya enak. Analog udah jauh lebih enak, lebih presisi. Di sini nggak ada oglek-oglek lagi, kanan kiri nggak ada. Bisa dilihat tuh. Ini oglek-oglek karena goyang, tapi disentuh dia udah nggak goyang-goyang. Yang ini juga sama. Udah nggak ada goyang sama sekali, udah presisi, udah jauh lebih enak, lebih kokoh rasanya, apalagi ditambah dengan karet di situ ya. Ini juga udah dikasih karet kayak gitu. Oke, kita pasang aja semua baut di si ROG Ally ini. Oke, udah kepasang semuanya, tinggal kita hidupkan. Seperti biasa, ini pasti nggak hidup, jadi kita harus colokin kabel chargingnya ya. Ini gua colok dulu sebentar. Oke, ini ROG Ally-nya udah hidup. Seperti biasa kita harus colokin chargingnya dulu saat kita hidupkan setelah dibongkar. Nah, ini kita langsung tes untuk si analognya ya, apakah semuanya berfungsi dengan normal atau enggak. Kita buka aja untuk gamepad tester. Belum connect. Oke, udah masuk. Kita langsung buka gamepad tester. Kalau di sini nggak kedetek, teman-teman gerakin aja analognya sampai dia kedetek. Rubah dulu ke gamepad mode.
Setelah itu teman-teman tinggal gorakin aja analognya biar kedetek. Ini ada iklan, kita tutup dulu. Nah ini kita lihat aksisnya di sini center ya. Ini berfungsi, terus ini juga berfungsi. Kita coba cek tombol-tombol. Ini normal, normal, normal. Semuanya udah normal. Ini normal. R2 juga enak, normal. Oke, sekarang kita tes circularity-nya ya. Seperti ini. Nah ini errornya, ini normal di angka 10, terus yang sebelah kanan ini lebih kecil errornya, dan ini semua sudah normal gitu ya. Walaupun kita tarik ke atas kedua analognya, ini juga tetap bisa digunakan seperti itu. Tapi kita nggak pernah tarik ke atas, kita selalu main di yang paling rendah. Dan sekarang penyakitnya udah sembuh, udah nggak ada oglek-oglek lagi. Aduh, erogelai. Ini udah nggak ada oglek-oglek lagi, udah enak. Dan kalau teman-teman punya circularity yang cukup jelek, nah teman-teman tinggal masuk ke si Armoury Crate-nya. Di sini ada calibration, ada left stick. Nah ini bisa kita lihat di sini. Ini kalau misalkan kurang presisi, teman-teman ingin calibrate aja, tinggal klik A. Di sini untuk prosesnya, teman-teman perlu release the joystick. Jadi jangan disentuh, terus klik A. Nah di sini ada petunjuk untuk ngegeserin ke arah titik yang ke kanan ya, ini di sini. Kita geser ke kanan sampai kita tahan sampai dia release. Bawah juga kita sama, release. Kan kiri kita tahan, release. Atas kita tahan sampai dia release. Nah ini kita rotate si sticknya 3 kali ya, jadi kayak gini. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Seperti itu untuk ngekalibrasinya. Terus tinggal yang sebelah kiri ya, kita back, terus sebelah kanan, sorry. Ini kita oke. Ini kita jangan sentuh analognya. Setelah itu kita oke, ke arah kanan tahan, ke arah bawah tahan, ke arah kiri tahan, ke arah atas tahan. Setelah itu tinggal kita puterin ke kanan 3 kali ya. Nah ini udah selesai untuk ngekalibrasinya. Di sini juga ada kalibrasi buat trigger, jadi teman-teman bisa ngelihat apakah triggernya berfungsi dengan normal sampai dia ketekan penuh. Terus yang left juga bisa dites, tuh bisa teman-teman tes kayak gini. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you.